Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman, di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Senang sekali saya akan berbagi tips mengenai satu topik ya, yang judulnya adalah Don't Work for Money. Jangan hanya bekerja untuk uang ya. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda silahkan bisa nonton dulu, lalu komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring ya. Nah, topik kali ini adalah Don't Work for Money. Jangan hanya bekerja untuk uang. Atau kita berbisnis fokusnya kepada uang. Ya, hati-hati, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, bukan uang ya. Uang itu netral, tapi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan ya. Saya fokusnya adalah don't work for money. Jangan bekerja untuk uang. Tapi let money works for you. Biarkanlah uang bekerja untuk Anda. Anda mau bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk Anda? Anda tidur, uangnya masuk. Anda jalan-jalan, uangnya masuk. Anda pergi-pergi, uang juga masuk. Mau nggak seperti itu? Mau. Wah, Coach, it seems too good to be true. Terlalu baik kayaknya untuk jadi sesuatu yang nyata. Hati-hati. Kalau Anda berpikir seperti itu, bisa jadi mungkin susah. Karena terlalu baik, kayaknya saya nggak seperti itu deh. Kayaknya saya nggak bisa deh seperti itu. Nah, hati-hati. Itu your belief system. Pemikiran kita, keyakinan kita. Kita percaya nggak bahwa kita bisa punya bisnis yang uangnya bekerja untuk saya? Bahkan saya tidur, saya berjalan-jalan dengan keluarga, saya main-main dengan teman-teman saya, uang tetap datang, uang tetap masuk, dan bisnis berjalan dengan baik. Amin kalau bisa terjadi. Siapa yang mau punya bisnis seperti itu? Yang mau katakan di bawah, saya. Nah, gitu ya. Oke, good. So, intinya Anda mau nggak punya bisnis yang bukan Anda yang bekerja untuk money? Anda setiap hari sibuk, kerja keras dari pagi sampai malam gitu kan. Kadang-kadang shift 3, shift 1 dari jam 8 sampai jam 5, lalu istirahat sebentar, jam setengah 7 sampai jam 9 kerja lagi, istirahat lagi jam setengah 11 sampai jam 1 malam kerja lagi. Berarti shift 3. Ya, berarti 3 shift Anda sendiri. Ya, capek dong kayak gitu. Ya nggak? Ini kalau di pabrik aja 3 shift 3 orang. Anda 3 shift 3 sendiri. Capek. Ya, tentunya tidak mau seperti itu. Anda ingin agar Anda bekerja. Ya betul, Anda membangun bisnis Anda, tapi nantinya Anda bisa punya bisnis yang menghasilkan buat Anda. Anda bisa punya yang namanya financial freedom. Kebebasan secara finansial. Artinya saya tidak harus bekerja di bisnis saya pun, bisnis saya bisa jalan dengan sistem autopilot yang baik. Mau nggak seperti itu? Ya mau, Coach. Ya udah, yuk. Caranya gimana? Konsepnya dulu. Do you want your business that you can create the system so that money works for you? Uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang terus-terusan bekerja untuk uang. Kalau Anda nggak datang ke kantor, tidak ada uang. Kalau Anda tidak jualan, Anda tidak dapat uang. Hati-hati bisa seperti itu, ya. Artinya bagus sih Anda kerja keras, tapi lama-lama tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Anda makin lelah, Anda makin capek, dan bisnisnya sangat mengandalkan Anda. Nggak bisa begitu. Maka harus buat sistem, harus buat satu konsep yang jelas, harus membangun bisnis yang mendasarkan adalah supaya money-nya bisa bekerja untuk Anda. Ya, oke. So, gimana caranya, Coach? Nah, ini dari Robert Kiyosaki, ya, salah satu guru besar saya, mentor saya, dan saya sudah pernah ketemu langsung ikut seminar beliau di Singapura salah satunya, dan saya bersyukur bisa ketemu dengan Robert Kiyosaki, om saya, gitu kan. Saya sebut dia om saya, kenapa? Karena dia membuka mindset saya sehingga saya bisa berpikir lebih berbeda. Ya, berpikir lebih kaya. Kaya bukan berarti secara finansial saja, tapi kaya dalam hal wawasan, ilmu, pengetahuan, dan juga skill. Ya, nah kalau kita bicara ini Om Robert bilang begini. Kita bisa saja bekerja sebagai employee. Saya dulu bekerja sebagai employee, sebagai karyawan di satu perusahaan. Saya bekerja dengan waktu saya, dengan tenaga saya, dan pikiran saya untuk mendapatkan uang. Salah nggak? Nggak salah. Kalau Anda memang suka di sana, Anda punya passion di sana, dan Anda merasa bahagia, keluarga Anda support, ya sudah, is okay. Ya, atau Anda jadi self-employed. Saya sebagai profesional, saya juga bisa misalnya menjadi guru, atau saya jadi dokter gitu kan, atau saya menjadi musician, atau saya menjadi seorang fotografer, self-employed. Jadi saya punya bisnis sampingan, atau saya bekerja berdasarkan misalnya ada panggilan atau project dan sebagainya, saya bekerja di situ sebagai seorang self-employed. Salah nggak? Nggak salah. Ya, kalau self-employed ya berarti saya juga sama dengan bekerja. Intinya saya, tapi kalau bekerja saya ada bos. Ya, tapi kalau saya
Self-employed, bosnya saya sendiri. Jadi saya mau kerja ya gimana saya nggak kerja ya gimana saya juga. Tapi kalau saya nggak kerja ya uangnya nggak masuk. Jadi dua-duanya ini sama-sama bekerja untuk uang. Nah, ternyata Om Robert bilang gini, kamu itu bisa pindah. Ya, nggak cuma di sini aja, bisa pindah kuadran. Yaitu yang S bisa pindah ke sini. Namanya B. Ya, ini very basic sekali. Bisnis. Jadi kita dari self-employed, ya, punya bisnis sendiri ataupun kita bekerja sendiri tapi tanpa ada atasan kita, ya atasannya kita sendiri gitu kan. Nah, kita jadi bisa punya bisnis. Emang bedanya apa, Coach, self-employed dengan punya bisnis? Ya, bedanya kalau kita self-employed kan kita bener-bener ngandalin kita semua. Semua yang kita kerjain sendiri, ya kan? Kita masak sendiri kalau kita kue tiaw kan, tukang kue tiaw misalnya gitu kan, atau tukang bubur, kita masak sendiri, kita beli bahan ke pasar sendiri, kita potong-potong sendiri, kita siapin semuanya peralatan sendiri, ya kan? Segalanya sendiri, hitung uang sendiri, semua deh sendiri. Ya, capek sendiri juga. Tapi ya udah, ya kita bisa dengan semangat kita kan, wah ini bisnis saya nih, ya boleh aja self-employed. Tapi kalau bisnis bedanya adalah Anda create sebuah sistem manajemen sehingga semua tidak perlu sama Anda. Mungkin Anda nggak usah turun langsung lagi masak kue tiaunya atau langsung masak bubur sendiri, nggak usah. Ada tim Anda yang bantuin, mungkin ada sistem yang membantu Anda sehingga nggak usah semua sama Anda, gitu kan? Beberapa customer bisa dihandle sama sales. Kemungkinan besar Anda punya tim sales yang langsung menangani customer. Sehingga Anda tidak perlu datengin customer satu-satu, ada tim sales Anda yang datengin. Ada tim sales Anda yang jawabin beberapa leads yang masuk dari Instagram ataupun dari marketplace misalnya seperti itu. Anda create sistemnya. Nah, di sini Anda bisa punya bisnis dan bisa punya bisnis dan punya sistemnya dan punya timnya sehingga money works for you. Bukan you work for money. Ini you work for money. Ini money works for you. Ya, ini nggak salah loh. Ya, saya tidak bilang Anda salah sebagai seorang profesional. Nggak. Ya, dan saya juga tidak menyalahkan kalau Anda memang suka kerja sendiri. It's okay. Tapi saya berpikir kalau ada satu kendaraan yang membuat saya bisa membuat money works for me, saya tidak usah harus di sana terus, dan uangnya bekerja untuk saya, ya saya mau dong. Ya, Anda mau nggak? Ya mau dong. Dan mau nggak Anda satu bisa punya passion Anda misalnya sebagai profesional fotografer atau videografer, tapi Anda juga punya bisnis yang menghasilkan income buat Anda. Dua-duanya kalau bisa, active income dan passive income. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Nah, ternyata bisa naik lagi ke namanya investor. Jadi artinya Anda sudah punya bisnis yang menghasilkan, sekarang Anda punya cash flow, Anda invest ke beberapa bisnis lain yang Anda tidak perlu harus terjun sampai di operationalnya. Anda bisa hire tim, ataupun Anda bisa kerjasama, partnering, atau gimana pun. Ya, sistemnya bisa tergantung Anda, tapi Anda bisa mendapatkan cash flow, pemasukan income dari profit sharing, ataupun dari royalty, atau apapun. Anda invest. Ya, Anda punya franchise, Anda invest, ya tidak perlu harus turun sampai di operational karena Anda sudah bisa bangun bisnis Anda sendiri dengan sistem. Nah, saran saya kalau Anda belum bisa bangun sistem dan bisnis Anda, jangan langsung ke investor. Kenapa? Beda, langkahnya beda. Ada cara-cara harus Anda perhatikan, ya. Nah, jadi ini satu konsep mindset. Di sini mungkin Anda bekerja untuk uang, tapi begitu pindah ke sini, ya uang bisa bekerja untuk Anda. Tapi coach, kenyataannya tidak semudah apa yang ditulis seperti ini. Ya memang saya tahu. Ya, Om Robert tidak bilang bahwa waktu pindah ke sini tuh langsung pindah. No, it's not easy. Ya, bisnis tidak mudah, tapi ada caranya untuk pindah ke sini. Dan untuk ngebangun bisnis ini bisa jadi sistem, ada langkah-langkahnya. Ya, Om Robert tidak bilang sedetail itu, tapi poinnya adalah benar banget bahwa begitu kita pindah ke sini, kita bisa punya satu option untuk punya bisnis atau kendaraan yang bisa menghasilkan bisnis sistem tersebut sehingga uangnya bisa datang tanpa harus Anda terjun di operational, bisa mendapatkan financial freedom, bahkan bukan hanya financial freedom, time freedom. Anda bebas waktu dan bebas keuangan. Mau nggak? Yang mau katakan saya. Seru ya? Oke. So, sekarang Anda di tahap mana? Kalau Anda di tahap ini, ya nggak apa-apa kalau Anda merasa happy dan sebagainya. It's okay. Saya nggak menyalahkan. Anda boleh terus di situ, ya. Tapi Anda punya opsi untuk ke sini. Memang tidak mudah, tapi bisa ada opsi. Zaman sekarang kita bisa mulai. Anda misalnya mulai sebagai seorang reseller atau dropshipper. Nantinya Anda bisa punya sistem, punya tim, yang nantinya bisa dari reseller itu bisa punya distributor atau agen, yang dimana ada sistemnya, sehingga nggak usah harus Anda terus yang melakukan penjualan atau menangani customer. Nah, itu kan udah mulai ke bisnis. Ada caranya. Ya, ke sini ada caranya, ya. Nah, tapi seru ya. Nah, seru. Jadi
Kalau saya bicara bisnis, karena saya bisnis coach, ya, dan saya pun punya bisnis yang sudah berjalan dengan sistem autopilot, ya, dan tentunya saya bersyukur untuk itu karena saya sudah membangun sistemnya, sudah membangun timnya sehingga bisnisnya bisa berjalan by system. Nah, kalau saya ringkas lagi supaya Anda bisa mendapatkan sebuah pemahaman mengenai bisnis, ya, bisnis itu ada 4 marketing, 4 fundamental, marketing, sales, operational, finance, dan didukung oleh fundamental tim, ya. Anda di bisnis Anda, apapun bisnis Anda, 4 fundamental ini harus Anda kuatkan. Kalau Anda kasih skor, marketing Anda 1-10 berapa, sales 1-10 berapa, operation 1-10 berapa, finance 1-10 berapa, 10 itu bagus, 1 jelek gitu kan. Tim Anda 1-10 berapa, Anda bisa nilai. Ya, nah ini 4 atau 5 faktor ini penentu bagaimana bisnis Anda bisa menghasilkan tadi sistem yang membuat uang yang bekerja untuk Anda. Kalau Anda ini semua nilainya masih di bawah ya, mungkin di bawah 5, berarti Anda masih bekerja di bisnis Anda sendiri. Ya, bisa jadi Anda bekerja untuk uang di bisnis Anda sendiri. Mungkin Anda sendiri nggak dapat uang. Coach, saya udah bekerja capek nih dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan saya aja nggak ngambil gaji, Coach. Gajinya saya buat karyawan semua. Dan karyawan bisa pulang, Coach. Jam 5 pagi, jam 5 sore dia udah pulang. Saya masih harus kerja. Saya masih beres-beres, masih harus pikirin besok, omsetnya gimana, strategi gimana. Tim saya udah pada pulang, Coach. Ya, jadi saya malah nggak ngambil gaji, padahal saya bekerja keras di bisnis saya sendiri, ya, tapi tim saya udah bisa pulang. Nah, berarti ada yang salah. Ya, bisa jadi Anda terus-terusan di bisnis Anda, ya, hamsterpreneur, seperti lingkaran terus berputar-putar begitu, sementara Anda bekerja untuk uang di bisnis Anda sendiri. Padahal sebetulnya kalau Anda tahu cara bangunnya, Anda bisa membangun bisnis itu sehingga bisnisnya justru bisa mendatangkan uang untuk Anda. Dan bahkan Anda nggak usah di sana, bisnisnya datang. Contoh, banyak contohnya. Ya, banyak sekali gitu kan. Kita nggak usah ada di sana kok. Coba Anda lihat sebuah perusahaan perkakas gitu kan. Salah satu perusahaan perkakas di Indonesia yang di mana-mana cabangnya, itu kan ownernya nggak di sana. Berjalan by system. Ownernya di mana? Ya mungkin lagi di rumah, lagi main golf, lagi di helikopter kali begitu. Mungkin kan, tapi bisnisnya jalan. Ya, jadi ownernya nggak usah harus di sana. Kalau kita bangun dengan benar. Nah, makanya saya selalu highlight begini kepada Anda. Ya, nah, 5 fungsi ini sangat penting. Apa fungsi masing-masing ini? Ya, Anda harus tahu. Jadi jangan sampai Anda sibuk terus di bisnis, ya. Ibaratnya kalau Anda sibuk di bisnis seperti ibaratnya Anda dalam sebuah kapal bisnis Anda, tapi Anda masuk di dalam kapal tersebut, Anda di dalam bisnis. Anda jarang-jarang duduk di kursi kapten dan melihat bisnis dari atas. Jarang on the business. Anda kebanyakan in the business. Maka kalau in the business kita nggak tahu masalahnya di mana. Semuanya kayaknya masih dikerjain sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat on the business, kita bisa lihat marketing itu apa sih? Ini di atas ini ya. Ini 1 roda, ini 2 roda nih, ya. Bisnis itu harus dua-duanya muter. Ya. Marketing and sales. Jadi maksudnya gimana, Coach? Marketing and sales itu yang mendatangkan mesin, yang mendatangkan calon customer masuk ke dalam bisnis Anda. Anda creating, ya, menciptakan calon customer yang masuk ke dalam bisnis Anda. Itu marketing. Memang ada banyak strategi marketing, Anda bisa nonton video saya, tapi saya cuma ringkas buat Anda adalah marketing tujuannya supaya menciptakan leads masuk ke bisnis Anda. Apapun itu, ya, salah satunya YouTube channel itu mendatangkan orang-orang yang datang ke bisnis Anda. Gara-gara mereka nonton YouTube-nya Anda, orang banyak nanya, orang banyak subscribe, dan mungkin nanya ke WA. Itu berarti Anda punya satu sistem menciptakan leads masuk. Anda punya Instagramnya Anda optimasikan, mendatangkan leads yang masuk, gitu kan? Anda pakai influencer, gara-gara influencernya review produk Anda dapat awareness, Anda ada orang-orang yang nanya, itu berarti mendatangkan leads ke bisnis Anda. Gitu ya, Anda pasang promosi, ya, iklan. Dari iklan itu mendatangkan orang yang datang ke bisnis Anda, orang baru atau calon customer baru. Itu namanya leads yang masuk. Itu marketing. Anda buka pameran, ya, pameran secara online bisa, atau Anda ikutan pameran offline. Dari situ banyak yang nanya, itu Anda mendatangkan leads masuk ke bisnis Anda. Anda kerjasama, Anda salon bekerjasama dengan misalnya agen properti, ya, sama-sama kerjasama. Jadi yang agen propertinya bisa promoin salon Anda, salonnya bisa promoin agen propertinya, sama-sama kerjasama, mendatangkan leads. Itu marketing, ya. Jadi apa strategi Anda di bisnis Anda yang mendatangkan leads masuk?
Ya, Coach, misalnya contoh, saya punya bisnis skincare nih Coach ya. Saya sudah pasang endorse, saya berani bayar beberapa influencer yang cukup mahal. Tapi setelah saya bayar mahal, memang sih saya dapat beberapa leads yang masuk, betul. Tapi leads-nya itu bukan leads yang tepat untuk saya. Memang awareness-nya bagus, yang nanya banyak. Tapi begitu kita follow up oleh CS, ternyata mereka bukan qualified leads. Nah, berarti Anda bisa jadi salah pilih influencer. Tidak semua influencer mungkin cocok dengan bisnis Anda. Ya kan? Memang banyak influencer bisa Anda pilih. Itu salah satu strategi marketing. Ya, banyak influencer, banyak banget. Yang kita bisa bayar juga banyak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia orang yang tepat? Apakah dia orang yang setipe dengan target marketnya saya? Gitu kan? Bisa jadi Anda bayar influencer memang bagus secara rating, bagus secara engagement, tapi mungkin untuk bisnis Anda bukan qualified leads yang masuk. Artinya bukan orang-orang yang tepat untuk bisa beli produk Anda. Begitu di follow up sama CS, taunya nggak tepat gimana Coach? Begitu di follow up sama CS bilang, aduh kayaknya nggak masuk budget aku deh, kayaknya bukan ini deh, dan sebagainya. Ya, akhirnya leads yang masuk banyak, tapi tidak bisa terkonversi jadi penjualan. Sales. Bisa jadi. Ya, maka harus pilih. Target marketnya siapa Coach? Ya itu. Jadi itu, Anda mesti tahu target marketnya siapa. Spesifiknya kemana? Menengah ke bawahnya seperti apa? Seperti gimana? Anda mesti benar-benar terobsesi sama target market Anda. Supaya Anda benar-benar bisa tahu influencer yang mana yang cocok untuk bisnis Anda, gitu kan? Skincare. Contohnya untuk seperti apa? Ya, yang mana target spesifiknya market Anda? Ya, bisa wanita seperti apa? Pekerjaannya gimana? Kesehariannya gimana? Itu kan harus jelas. Mereka nonton film apa, mereka nonton YouTube apa, mereka nonton TV, channelnya channel apa, channel RCTV, channel RCTI, atau apa yang mereka nonton. Nah, berarti influencer yang tepat siapa? Nah, itu contoh, itu marketing. Ya, kita kalau banyak ngomong banyak sekali. Nah, setelah itu sales. Bagaimana cara Anda mengkonversi dari calon customer yang nanya menjadi customer? Berarti kekuatan selling skill-nya Anda. Selling skill-nya tim Anda. Ada beberapa perusahaan yang secara leads banyak, tapi banyak sales yang tidak mampu untuk bisa mengkonversi dari leads ke customer. Jadi banyak leads yang terbuang dalam tanda kutip. Sayang sekali. Padahal kita bayar iklan mahal, kita bayar promosi mahal, kita bayar untuk eksibisi mahal, dan sebagainya. Iklan radio juga mahal, mungkin gitu kan. Tapi dari leads yang masuk tidak bisa terkonversi jadi customer. Jadi klien Anda. Sales Anda sudah datang bawa proposal, sudah bawa quotation, tapi customer-nya hanging dalam tanda kutip. Tidak closing. Ya, tidak jadi deal. Berarti urusannya di sales. Nah, kalau tidak jadi sales, Anda lagi yang masih terjun, berarti Anda punya sistem sales-nya tidak efektif. Anda bekerja untuk uang. Seharusnya Anda punya tim sales yang Anda latih, yang Anda rekrut, bisa jadi, ya, dan Anda pilih mereka sesuai dengan karakter dan selling skill yang tepat, mereka justru bisa mendatangkan atau mengkonversi leads jadi customer. Nah, setelah itu berarti Anda nggak usah harus tangani customer sendiri. Bisa jadi mungkin cash flow-nya datang. Sales system. Operation system, ngomongin tentang seberapa customer happy dengan produk Anda, dengan kepuasan pelayanan Anda, dengan kualitas produk Anda, itu namanya operation. Operation juga bisa berarti satu diferensiasi yang diangkat di dalam bisnis Anda. Anda punya satu kedai kopi gitu kan. Kedai kopi Anda punya filosofi apa, punya makna apa, punya hal apa yang berbeda dibandingkan kedai kopi yang lain. Nah, itu bisa jadi operational system. Di mana kalau operational systemnya berbeda, mungkin bisa jadi customer akan suka datang ke tempat kopi Anda gitu kan, atau kedai kopi Anda, bukan hanya sekedar minum kopi. Misalnya mereka datang terus karena mereka senang, ya kalau zaman sekarang PPKM mungkin mereka nggak datang ke sana, ya mungkin sesekali aja, ya tapi mungkin pada saat mereka beli atau apa ada suasana yang berbeda, bukan hanya suasana saja, mungkin ada sesuatu diferensiasi yang berbeda yang mereka melihat ini bukan seperti di another coffee shop gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu operational juga. Ya, diferensiasi. Ya, saya sudah bahas mengenai diferensiasi di video sebelumnya. Lalu finance, bicara mengenai profitability, bicara mengenai cash flow. Nah, ini. Lalu tim Anda, seberapa tim Anda juga bisa membantu Anda justru supaya bisnis Anda bisa mendapatkan hasil atau income dan money works for you, bukan you always work for money. Nah, hati-hati, tim Anda. Seberapa persen tim yang menghasilkan, berapa persen tim yang tidak menghasilkan. Anda coba bedah tim Anda. Kalau Anda punya tim, ada 10 orang coach, tapi yang tidak menghasilkan ada 8, yang menghasilkan cuma 2. Nah, berarti sistemnya harus Anda ubah, Anda improve, Anda kaizen.
ya Anda tingkatkan. Supaya apa? Supaya tim yang tidak menghasilkan dalam tanda kutip bisa menghasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara sistemnya supaya ada reward system kalau ada hubungannya dengan penjualan atau gimana. Itu juga ada beberapa cara. Salah satu contohnya, sebuah bank. Kenapa seorang satpam itu juga bisa meyakinkan customer, malah mungkin dia bisa nawarin produknya bank tersebut. Karena di sistemnya bagaimana si satpam tersebut, walaupun bukan sales ya, bukan di bagian penjualan langsung, tapi dia bisa meyakinkan customer atau memberikan informasi tentang produk tertentu di bank tersebut dan akhirnya bisa menghasilkan penjualan atau minimal kasih info dan diberikan kepada teller dan teller itu bisa meyakinkan customer lagi untuk bisa menjual produknya. Itu kan artinya secara sistem ya dibuat supaya tim yang tidak menghasilkan pun bisa jadi menghasilkan. Itu kan keren banget. Jadi kalau udah buat sistem seperti itu, kan ownernya tinggal, ya udah, saya nggak usah harus di sana, toh sudah bisa menghasilkan cash flow. Itu yang paling keren, ya. So, intinya your business harus berikan cash. Kalau Anda sudah bisa membuat bisnis Anda bisa menghasilkan cash flow tanpa harus Anda turun sendiri, ya. Itu artinya Anda sudah bisa menciptakan bisnis Anda sebuah mesin yang tadi mengenerate money and you don't work for money but money works for you. Ya, nah itu tantangannya, right? Ada beberapa pengusaha bilang nggak bisa coach, semua harus sama saya, customer harus sama saya. Sudah, artinya you work for money. Mau sampai kapan? Ya, if it's not you, who? If it's not now, when? Kapan mau mulainya supaya Anda bisa punya konsep tadi? Ya, dan Anda bisa kalau Anda mau. Oke, so kesimpulannya buat Anda adalah, ya, again, kembali buat Anda. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, tapi uang adalah netral. Don't work for money, but make the system, create the business so that money works for you. Uang bekerja untuk Anda. Dan Anda bisa lakukan itu dan bisa ciptakan itu di bisnis Anda. Kalau Anda bingung, silakan bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya langsung. Dan yuk kita sama-sama create the business system so that your business can proof. Dan Anda bisa buktikan sendiri pada diri Anda bahwa bisnis Anda bisa mendatangkan uang yang bekerja untuk Anda. Dan Anda tidak terus harus ada di dalam bisnis Anda. Oke, so saya Coach Hendra Hilman. Take care, stay healthy, stay positive, dan salam pengusaha.